Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias, yes, asyik. Seneng banget kita di sini, Kezia sama Nio bisa ketemu kalian lagi yang ada di rumah. Nah, kita di sini tentunya berkumpul buat berdoa dan memuliakan nama Tuhan kan? Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu hari ini. atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah Super Kids. di dalam nama Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yeay. Yuk kita siapkan hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk, mulai hari ini kita harus belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom Super Kids. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan Kak Yusa di sini. Apa kabarnya kalian? Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan sama Tuhan ya. Adik-adik Super Kids, meskipun kita masih belum bisa bertemu di gereja, Kak Yusa berharap kalian semua tetap sukacita loh ya. Jangan sampai tidak sukacita. Karena dengan sukacita di situ ada kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, Kak Yusa mengajak kalian untuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang kami pelajari bisa menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik Super Kids, pada hari ini Kak Yusa mempunyai tema yang luar biasa. Kalau Kak Gaby memberikan tema kepada Kak Yusa yaitu I love you, Dad and Mom. Nah, sekarang Kak Yusa juga mempunyai sebuah judul yang menarik, tidak kalah dengan tema kita, yaitu menghormati orang tua. Ayo, siapa yang di sini selalu menghormati orang tua? Angkat tangan. Waduh, kok gak ada? Ayo lagi ya, siapa yang di sini menghormati orang tua? Ayo. Wah, pinter. Semua anak-anak Super Kids menghormati orang tua ya. Karena menghormati itu suatu tindakan atau kasih yang dilakukan dengan cara taat kepada suatu perintah atau aturan. Kak Yusa ulangi lagi, kalau kita menghormati artinya suatu tindakan kasih yang dilakukan dengan cara taat kepada suatu perintah atau aturan. Nah, adik-adik Super Kids yang luar biasa, berarti kalau kita sayang sama papa dan mama, berarti kita harus mentaati
aturan atau perintah dari papa dan mama. Contoh, misalkan kalau di rumah kita disuruh papa dan mama, ayo habis pulang sekolah jangan lupa cuci baju. Kok cuci baju? Cuci tangannya, cuci kakinya. Kita harus taat. Jangan keburu kita untuk langsung main atau makan. Kita harus taat dengan aturan yang sudah dibuat papa dan mama di rumah. Kita mentaatinya. Lah, kenapa sih kok kita harus taat sama orang tua? Coba dilihat. Harus menghormati orang tua karena menghormati orang tua adalah kewajiban sebagai seorang anak. Ternyata kenapa kita harus taat sama orang tua? Karena itu sebuah kewajiban. Artinya kalau namanya kewajiban harus dilakukan. Dan juga kenapa kita harus taat sama orang tua? Karena orang tua yang sudah melahirkan kita, merawat, mendidik dengan penuh kasih. Adik-adik Super Kids, jadi Kak Yusa, kalian yang ada di rumah, yang melihat tayangan Super Kids, kita ada di dunia, kita bisa makan, kita bisa minum, itu karena orang tua kita. Makanya kita sebagai anak harus menghormati orang tua. Selain itu adik-adik, menghormati orang tua juga sebuah perintah. Ya, kalau kita berbicara perintah berarti harus dilakukan ya. Menghormati orang tua adalah sebuah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Pada saat itu Kak Yusa ada gambar ya. Di situ ada sebuah gambar yaitu Nabi Musa dengan membawa 2 loh batu, ada 10 perintah Allah. Pada saat itu Tuhan menulis sendiri 10 perintah Allah. Ditulis di dalam 2 loh batu, diberikan kepada Musa. Di antaranya hukum yang kelima, coba disimak ya. Hukum yang kelima, di situ dituliskan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, Kak Yusa ulangi lagi, isi dari hukum 10 perintah Allah, diantaranya hukum yang kelima itu isinya yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji nama Tuhan. Kalau namanya 10 perintah Allah, satu enggak dilakukan, itu sama saja bohong adik-adik ya. Kita harus melakukan. Apalagi hukum yang kelima ini, kita melakukannya dengan sukacita. Karena itu tadi, menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban. Menghormati orang tua juga adalah suatu bentuk kasih. Ya, ingat, kalau adik-adik sayang sama papa dan mama, adik-adik harus menghormati orang tua. Ya, jangan sampai kita ini menyakiti hati papa dan mama. Karena kalau kita tidak taat, tidak mematuhi perintah orang tua, sama saja kita ini melanggar atau tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena orang tua adik-adik adalah
wakil Tuhan di dunia. Artinya kalau orang tua wakil Tuhan di dunia, kita harus menganggap orang tua kita ini seperti Tuhan. Loh, Kak, kok seperti Tuhan? Maksudnya seperti ini adik-adik. Kalau Tuhan di Alkitab menyuruh di Amsal yang 1 ayat 8, dengarkan ini adik-adik, atau kita baca sama-sama ya. Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik, ingat ya, hai anakku, artinya kita semua sebagai anak sekarang ini, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekarang pertanyaannya, didikan dan pengajaran orang tua kepada kita itu apa aja sih? Yuk disimak di berikutnya ya, itu Kak Yusa sudah tulis di sampingnya. Kalau secara jasmani, yaitu contohnya membersihkan rumah, cara kita makan atau mandi dari kecil kita diajarin orang tua, terus bekerja sama dengan orang lain, saling tolong menolong ya, itu kita sudah dididik dari kecil, diajarin oleh papa dan mama. Kalau secara rohani, di situ Kak Yusa tulis yaitu beribadah. Pada saat ini adik-adik yang sedang beribadah ini pasti didampingi papa dan mama. Luar biasa, papa dan mama mengarahkan kalian untuk menonton YouTube ini karena apa? Papa dan mama sayang sama adik-adik, ingin memberi suatu pendidikan secara rohani melalui tayangan YouTube Super Kids sekarang ini ya. Terus apa lagi? Berdoa. Ayo Kak Yusa tanya, siapa yang dari sejak kecil diajarin papa mama berdoa? Waduh, hebat dia, semua anak-anak Super Kids dari kecil sudah diajarin papa dan mama berdoa. Itu kita lakukan setiap hari adik-adik. Bukan hanya pada saat ibadah loh ya. Tapi setiap hari. Yaitu, dan yang terakhir apa? Secara rohani. Yaitu kita mengasihi sesama. Mengasihi teman kita. Mengasihi sahabat kita. Mengasihi kakak kita, adik-adik kita. Bahkan yang lebih, yaitu kita bisa mengasihi musuh atau orang yang membenci kita. Kalau ada orang yang benci sama kita, biasanya apa? Kita mangkel ya. Tapi gak boleh adik-adik, kita tetap mengasihi. Ya, sebelum Kak Yusa melanjutkan, Kak Yusa ada sebuah tayangan film. Yuk disimak sama-sama. Mari kita lihat ya video berikut ini. Dan Yesus memberkati. Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun. Dia juga membantu ayahnya bekerja. Setiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu mereka memberikan persembahan domba di Bait Allah. Di Bait Allah ada banyak orang. Setelah selesai mereka keluar untuk pulang. Ketika perjalanan pulang bersama rombongan lain, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Ayah dan ibunya kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus di dalam Bait Allah. Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus berada di Bait Allah, yaitu rumah Allah Bapanya. Tetapi ayahnya tetap menyuruh agar Yesus
segera pulang ke rumah bersamanya. Dan Tuhan Yesus mentaati perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Lalu Tuhan Yesus kembali pulang bersama ayah dan ibunya ke kota Nazaret. Tuhan Yesus bertambah besar dan hikmatnya. Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana luar biasa kan? Di situ di video kita tahu bahwa menghormati orang tua adalah benar-benar luar biasa. Menghormati orang tua pekerjaan yang mulia. Adik-adik, tujuan kita ini apa sih? Tujuan orang tua mendidik kita dan memberi pengajaran itu tujuannya yaitu, disimak ya, kita bisa bersikap jujur, tidak berbohong, adil, taat, setia, rajin, disiplin ya. Jadi apa aja? Yang pertama jujur, adil, taat, setia, rajin, disiplin. Orang tua kita mengajarkan bahwa kita ini harus rajin, harus jujur dalam segala hal. Baik di sekolah, di rumah, bahkan di sekitar kita harus rajin. Dan juga hidup mandiri. Hidup mandiri ini apa kita hidup sendiri Kak? Bukan, maksudnya hidup mandiri adalah hidup yang tidak menyusahkan orang lain. Jadi kalau apapun adik-adik lakukan, adik-adik merasa bisa sendiri, contoh membuat makanan ya, membuat mie goreng. Kalau adik-adik bisa melakukannya sendiri, biasanya kakak-kakak yang kelas 5 SD nih, biasanya membuat mie goreng ya. Siapa yang di sini masih minta tolong orang tuanya? Ayo. Kalau bisa sendiri caranya bisa, adik-adik mandiri, bisa bertanggung jawab. Misalkan airnya tidak tumpah, atau apinya tidak kebesaran. Itu bisa dilakukan sendiri, ya lakukan sendiri. Jangan minta tolong orang tua. Nah, kalau gak bisa, contohnya adik-adik yang masih TK atau playgroup, ya harus minta tolong sama orang tua. Karena tahu bahwa dirinya belum mampu. Dan juga kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab sama siapa Kak? Ya pertanyaannya ya, kita harus bertanggung jawab sama siapa? Yaitu bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kita harus tahu, contoh kalau waktunya sekolah ya berangkat sekolah, jangan main. Waktunya tidur ya tidur, jangan malah keluyuran. Waktunya makan ya makan, jangan malah main HP aja. Ya itu namanya bertanggung jawab. Nah sekarang bagaimana atau caranya kita untuk menghormati orang tua? Yang pertama, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Jadi yang pertama kita harus mendengarkan dan melaksanakan. Itu cara kita menghormati orang tua atau sayang sama orang tua. Yang kedua, bersikap sopan terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Entah itu kakek, nenek, tante, bude, om, pak, de, atau pokoknya umurnya yang lebih tua daripada kita, kita harus sopan santun. Ya, contoh kalau kita mau lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, kita harus bilang permisi, ya. Atau ketika diberikan sebuah permen atau jajan sama orang yang lebih tua, kita mengucapkan apa? Terima kasih banyak, ya. Seperti itu. Terus tidak membantah, ya.
ketika orang tua kita memberi nasihat, jangan sekali-sekali kita membantah. Karena ketika kita membantah, sama saja kita membantah perintah dari Tuhan. Emang mau adik-adik membantah perintah dari Tuhan? Pasti nggak mau ya. Kita harus hidup dengan baik, dengan sopan, apalagi dengan orang tua. Kalau bisa dilaksanakan, dilaksanakan dengan baik. Kalau nggak bisa ketika diperintah orang tua, bilang dengan sopan, Papa, Mama, aku capek, aku istirahat dulu ya. Misalkan itu disuruh beli jajan atau beli sayuran dan sebagainya. Kalau adik-adik merasa keberatan, tolak dengan baik-baik. Nanti pasti Papa dan Mama mengerti. Dan yang terakhir ini, yang harus kita lakukan benar-benar dengan cara mendoakan. Ayo, siapa yang hari ini sudah mendoakan papa dan mamanya ketika bangun tidur? Waduh, kok cuma sedikit? Ayo, jangan lupa setiap bangun tidur atau setiap saat kita harus mendoakan papa dan mama ya. Supaya papa dan mama itu diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kesehatan, bahkan diberi berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Agar selalu mendampingi kita ya sebagai seorang anak adik-adik ya. Bisa dilakukan ya. Karena menghormati orang tua adalah sebuah tindakan kasih. Kalau adik-adik cinta atau sayang sama papa dan mama, adik-adik harus menghormati orang tua. Sebagai kesimpulan, di kitab Kolose 3 ayat 20, di situ Rasul Paulus mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Dia. Luar biasa ya. Kita harus taat sama orang tua dalam segala hal, dalam keadaan apapun itu. Karena itu yang indah di dalam Tuhan. Artinya kalau kita melakukan itu, melakukan sebuah ketaatan kepada orang tua, itu adalah suatu yang indah di matanya Tuhan. Dan itu kalau kita lakukan, Tuhan Yesus selalu memberikan berkat-berkatnya untuk setiap kita. Wah, pinter anak-anak Super Kids. Mulai hari ini kita harus selalu menghormati orang tua kita. Kak Yusa ulangi, karena menghormati orang tua adalah sebuah tindakan sayang kita terhadap orang tua. Ya, hari ini kita tutup sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Super Kid, luar biasa kita sudah beribadah. Besok jangan lupa ya, hari Minggu kita ketemu kembali dengan kakak-kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati.